record in this komputer ya, nanti tak kasih recordnya. Ya mungkin tak tambahin inilah nanti untuk belum pernah record soalnya saya. Oh. Oke. Senyumnya Kubon. Udah ya. Jadi poinnya tadi yaitu pertama create akun Facebook, tuh. Kemudian akun manajemen. Nah, akun manajemennya kalau manualan seperti itu tadi agar supaya aman gitu ya, agar supaya aman. Karena kalau caranya kayak tadi yang saya jelaskan bisa langsung add friend gitu, ya nggak akan lama umurnya karena letak nyawa viral marketing di sini sebenarnya di akun itu kan sayang juga kita udah repot bangun akun gitu ya sampai udah full, apalagi temennya tertarget lagi, sudah tertarget ya kena checkpoint gitu kan susah, bukanya susah lagi gitu. Nah jadi benar-benar harus seperti ini. Oke, di manajemen akun. Dan itu pun nggak cukup di sini gitu ya. Akun itu tadi nggak boleh diam. Akun ini nggak boleh diam. Akun-akun yang kita punya ini nggak boleh diam. Dalam artian nggak ada aktivitas sama sekali. Kalau aktivitasnya cuma add friend terus gitu ya juga nggak akan tahan lama gitu. Pasti akun kita juga akan mampus juga gitu ya. Pasti akan checkpoint juga. Nah, jadi paling tidak kita harus scroll juga gitu ya. Pertama scroll, like, ya, like, terus komen, gitulah paling enggak di scroll, like, komen. Mas Harindra, mau nanya? Bi. Berarti secara nggak langsung Mas Harindra ini ngebuatnya artificial intelligence gitu ya? Ya, Kurang lebih? kurang lebihnya lah. Ya, Jadi disesuaikan dengan apa yang sering saya lakukan gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi saya lakukannya ya, jadi saya scroll gitu ya, kemudian di like, dan itu di semua akun harus seperti itu. Jadi benar-benar akun itu histori aktivitasnya itu benar-benar kayak manusia gitu. Itu ya. Jadi nggak melulu add friend tok gitu. Kalau melulu add friend tok itu ya kebaca juga gitu. Jadi kita yang nge-share, ngomen, nge-like, join grup, ya. Aktivitas itu yang harus sering dilakukan. Ya selayaknya manusia gitu. Jadi aktivitas selayaknya manusia itu benar-benar harus dilakukan. Dari sini udah kebayang ini ya, kebayang ribetnya ya. Bayangkan kalau ada 10 akun gitu ya, ya lumayan kerja keras banget gitu. Tapi ya kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Asik. Mengutip dari apa itu? Sukanya Adri loh, arti Jepang itu apa? Sing I love you itu loh. Oh alah, CKT. Hah? CKT48. Oh iya. Oh. Kan itu. Oke ya. Nah, jadi aktivitas akun ini harus benar-benar selayaknya manusia, harus aktif. Oke, harus aktif. Nah, kunci dari supaya akun bisa tahan, ini akun saya udah tahan. Kalau sudah tahan, minimal sudah jalan 1, 2, sampai 3 minggu atau sampai 1 bulan itu aktivitas terus gitu ya. Akun ini aktivitas terus, itu kita mau sehari mau add friend langsung 100, 200 pun masih aman juga gitu. Jadi dia lihat dari aktivitas awal-awalnya. Makanya harus dilakukan terus nih setiap hari. Nggak boleh jangan tertinggal gitu. Jadi benar-benar harus aktif. Nah, kalau udah dari Facebook buatnya kebaca aktif gitu. Jadi ya pasti akan lebih awet akunnya. Itu yang saya alami. Sebelumnya saya beli akun Facebook dari 1000 akun gitu ya. Bertahan 100, berkurang lagi tinggal 20, kemudian nggak ada satupun yang bertahan. Habis semua kena checkpoint. Itu karena saya melakukannya masih menggunakan browser. Nah, kalau kita menggunakan browser, add friend baru 5 atau baru buka gitu ya, baru add friend 5, 10, 20 gitu aja udah checkpoint gitu. Cepat sekali kalau kita menggunakan browser. Nah, makanya senjatanya kita di sini. Kuncinya kita di sini gitu ya. Di emulator. Tuh. Lanjut, Mas. Oke ya, itu manajemen akun.
Kemudian setiap kita add ini kita juga harus fokusnya di set niche-nya kita atau fokus ke niche-nya kita, gitu ya. Jadi benar-benar harus konsisten. Jadi misal kalau saya mau mengelola 10 akun, jadi 10 akun itu friend-nya juga harus orang-orang yang benar-benar mempunyai interest yang sesuai yang kita target gitu. Kalau saya mau jualan kopi ya benar-benar harus interest-nya kopi, nggak ke yang lain-lain gitu. Jadi nggak tercampur. Nah, nanti kalau mamanya 10 aja ya, kalau 10 aja semua friend-nya penuh gitu dan semuanya benar-benar tertarget, itu kerasa banget itu. Orang kita update status gitu aja pasti ada respon. Itu yang saya rasakan gitu ya. Nah, untuk bangun supaya jadi 5.000 itu yang berat dengan yang saya rasakan yang cara yang saya jelaskan tadi di awal. Oke. Oke ya. Dari sini kita kan sudah tahu. Kita build audience dulu. Cara build audience kayak tadi itu. Dari create akun Facebook, kemudian di manajemen akunnya kita tambahkan friend-nya sesuai dengan niche kita gitu ya. Dan akun-akun itu juga harus aktif seperti like, nge-share, join gitu kan, update status terutama itu juga harus benar-benar dilakukan. Jadi kalau ada 10 ya kita update status ke 10 akun itu gitu. Kalau bisa update statusnya harus berbeda-beda. Itu ya. Nah, setelah di sini katakanlah kan saya udah punya tadi kan gambarannya 10 akun ya, 10 akun. Kemudian sudah saya add friend-in semua, katakanlah semuanya penuh lah, katakanlah berarti saya punya audiens 5 kali 10, berarti ada 50.000 audiens. Itu ya. Nah, setelah terkumpul tadi, itu kita bisa dikelompokkan ya, dikelompokkan, classifying audience. Jadi dikelompokkan. Cara kelompoknya ibarat kalau WA itu kita punya banyak nomor WA, kemudian kita taruh orang-orangnya itu di dalam list broadcast. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi di sini kita kalau di Facebook lead broadcast-nya itu adalah berupa grup. Jadi kita bikin grup. Kita bikin grup. Setelah grupnya jadi, orang-orang yang ada di sini tadi kita tambahkan ke atau kita invite ke grup kita tadi gitu. Kita invite sampai orang-orang ini tadi nanti terculik ke grup-grup kita masing-masing. Jadi kita bikinnya nggak cuma satu nih grupnya, ya sebanyak mungkin gitu. Agar supaya nanti kan kalau kita post ke grup kita sendiri nggak dianggap spam ya. Tapi kalau ngepostnya ke apa namanya ke grup orang lain itu pasti kepegang juga, dianggap spam juga gitu. Makanya kita di sini bikin grup sendiri aja. Gitu. Soalnya apa? Kalau di sini kalau kita nggak ada grup ya itu kan cuman dari update status saja ya. Kalau dari update status kan hanya orang yang lihat status dari akun kita ini yang yang ada interaksi. Maksudnya yang lihat gitu. Nah, kalau dia sudah dimasukkan grup, itu kan dia nanti akan ada notifnya. Jadi setiap kita ada video baru gitu, ada notifnya di situ. Jadi akan mendorong dia untuk melihat juga gitu. Itu triknya. Kemudian itu ya, setelah dikelompokkan, jadi di sini kita buat grup yang banyak, kemudian kita kelompokkan di grup-grup itu tadi, yaitu dengan cara di invite. Jadi di grup tadi itu kita invite orang-orang yang ada di akun-akun kita tadi, kita invite ke grup yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita bikin supporting system di sini. Nah, supporting system itu maksudnya kayak gini. Nah, di sini ini kan kita punya banyak akun nih. Katakanlah kita punya 10 akun lah. Jadi kita 10 akun tadi itu adalah sebagai supporting akun ya. Sebagai supporting akun untuk mensupport ke akun utama kita. Jadi kita katakanlah kita harus punya satu akun ya. Yang di akun itu isinya fanpage sama grup. Jadi yang kita bikin grup ini itu yaitu bikinnya di main akun. Ya, di akun utama. Bikin fanpage dan bikin grup itu di akun utama. Oke. Jadi bikin grupnya di akun utama. Nah, kemudian kalau sudah bikin grup, akun-akun yang ini tadi kita invite ke grup ini tadi gitu. Kita invite ke grup
tadi. Tuh, setelah di invite, baru dia bisa memasukkan akun-akun tadi ini, bisa memasukkan friend-friend-nya atau menginvite friend-friend-nya si akun ini tadi ke grup yang sudah kita buat. Ya, seperti itu sistemnya, di supporting sistemnya. Jadi di sini ada akun kita semua itu, akun yang banyak itu sebagai supporting akun yang mensupport main akun gitu. Jadi misal kalau di akun utama kita ada posting, nanti yang lain ini akan nge-like dan komen status dari main akun ini tadi gitu. Jadi seolah-olah akun utama ini jadi aktif terus gitu. Itu ya. Ya sama kayak kalau di pilkada kemarin kan banyak yang buzzer-buzzer itu ya. Nah, buzzer-buzzer itu juga seperti ini kegiatannya. Jadi dia banyak akun, kemudian dia mensupport akun utamanya. Makanya jangan heran kalau misal ada orang yang komen apa-apa, yang satunya ada aja akun yang ini yang mendukung lah, ada yang menjatuhkan gitu. Nah, seperti ini contohnya supporting sistemnya. Jadi menggunakan banyak akun sebagai supporting akun ke akun utamanya. Jadi grup sama fanpage nanti bikinnya cukup di akun utama. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga setelah jadi ini ya, kita jualannya di sini yaitu di phishing system. Nah, phishing system itu maksudnya umpannya ya, kita mancing tuh umpannya. Nah, sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, umpan kita adalah berupa video viral tadi yang saya setel pertama kali tadi itu ya contohnya. Nah, di sini kita riset videonya gitu ya, yang kira-kira shareable, commentable gitu ya, viralable tuh. Nah, itu kita ambil tentunya sesuai dengan jualan kita ya. Harus sesuai dengan jualan kita. Kemudian kita editing. Edit di tengah-tengah atau di akhir itu kita taruh iklan jualan kita sendiri. Oke, di iklan jualan kita sendiri. Kemudian setelah jadi videonya, kita post video itu ke fanpage. Fanpage yang ada di main account. Itu ya. Jadi kita post ke fanpage yang ada di main account. Sini. Oke. Nah, kemudian setelah kita post video itu tadi di fanpage kita, nggak apa. Ya, setelah kita post di fanpage utama kita, nah, baru nanti grup ini tadi kita post ini post di fanpage ini tadi kita juga bisa masukkan ke grup yang sudah kita buat tadi. Oke, itu nanti bisa kita share videonya itu, postnya itu kita share, masukkan ke grup kita. Kan ini tadi kan sudah join ke grup yang sudah kita buat ya. Jadi nanti di akun ini buka fanpage-nya, kemudian di-share postingannya, kemudian di-share-nya itu masukkan ke grup yang kita buat tadi. Gitu. Jadi otomatis postingannya si fanpage ini tadi akan masuk ke grup. Gitu ya. Akan masuk ke grup. Jadi postingannya ya sama semua sebenarnya. Cuman bagus juga diseling-selingi postingan-postingan yang lain. Oke. Nah, itu sistem phishing system kita atau mancingnya kita di situ. Ya, letak jualannya kita di situ. Nah, tentunya video yang sudah kita post di fanpage kita itu kalau nggak ada yang memulai memviralkan juga nggak akan pernah viral kan gitu. Harus ada memulai yang memviralkan. Yang memulai itu siapa? Ini akun-akun kita itu yang di sini yang saya sebut dengan triggering. Nah, triggering di sini itu kegiatannya share post to group ya. Kayak tadi yang saya jelaskan tadi, kita share postnya fanpage tadi, video tadi ke grup. Itu ya. Kita post videonya ke grup. Kemudian kita juga share post dari fanpage kita tadi ke status setiap akun kita ini, ke setiap akun supporting, ke supporting account. Itu ya. Yaitu postingan fanpage ini tadi dari di-share-nya ke status. Tuh. Kemudian setelah itu bisa juga share post Facebook ke grup. Ya, ke grup ini. Maksudnya kalau di sini ini apa ya? Nah, tak tambah merah ini. Maksudnya ini kalau spam ya.
Kalau mau cepat spam murni, jadi kita bisa join ke grup-grup yang senis, kemudian posting dari fanpage kita tadi itu kita share, masukkan ke grup-grup yang senis tadi lah. Ini sudah konsepnya sudah spam ya. Kalau ada yang nggak sabar, kepingin cepat ya caranya seperti itu. Kita share. Jadi kita buka fanpage-nya, kemudian kita klik share to share to group gitu ya. Contohnya kayak gini lah. Saya contohkan, semisal apa ya? Contoh fanpage, saya cari fanpage dulu. Oke, semisal ini ya. Ini aku sendiri aja. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya posting seperti ini contohnya ya. Misal posting video lah. Nah, ini kalau jualan di Shopee-nya, semisal kayak apa ya, ada videonya, ya ini aja lah semisal. Nah, ini bisa kita share, kemudian share to group, ya. Nah, grup yang kita, yang apa namanya, yang sesuai niche kita gitu. Semisal ini. Nah, langsung bisa kita post di sini jualannya, kalimat jualannya. Soalnya ginilah, elek-elekan. Kawan-kawan pasti jauh lebih jago ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita masukkan ke grup-grup tadi, kita share. Nah, ini tentunya kalau kita share-nya cuman sekali, nggak langsung banyak gitu, masih aman gitu ya. Tapi kalau kita langsung share ke banyak akun, ke banyak grup bukan grup kita sendiri ya. Nah, itu rada apa ya, masih ketahuan spammingnya, cepat ketahuan. Jadi kalau misal kita mengelola 10 akun, kita pengen nge-share itu ke grup posting fanpage kita tuh ke grup grup-grup yang senis, itu ya satu-satu aja. Jadi akun pertama, kemudian akun kedua, akun ketiga sampai akun 10, kemudian balik lagi ke akun pertama ke grup yang berbeda, begitu seterusnya. Nah, itu lebih aman gitu. Tapi sehari ya 3 grup aja lah, jangan banyak-banyak dulu gitu. Nah, kalau kita punya grup sendiri, kan bebas. Jadi nanti akun-akun kita ini kita jadikan admin juga di grup kita ini gitu. Oke ya. Seperti itu sistem triggeringnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi sistemnya seperti itu. Ini kita bikin banyak akun yang mensupport akun utama. Akun utama itu isinya adalah fanpage dan grup. Yang isinya posting jualan video kita yang kita sudah edit. Kemudian postingnya kita triggering dengan cara share post ke status dan grup. Oke, seperti itu contohnya. Oke ya. Nah, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan enggak? Bukan, Mas. Hah? Buka suara nih. Buka suara nih. Ya, ibu piye. Cupu aku. Oke ya. Ayo Kang Kubon, kalau ada yang mau tanya. Yuk, selek Mas Lanang. Mas Lanang ada pertanyaan? Yang mau tanya dari sini kira-kira? Piye yo? Unmute all piye yo? Unmute all. Situ. Oke ya, dari sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jelas. Jelas? Jelas. Cara tercepat gimana, Mas? Bentar. Capek, Bang.
10 akun tiap hari capek. Capek ya. Karena itu Satu yang akun aja capek, Bang. karena itu yang saya lakukan beneran. Jadi ceritanya itu saya lakukan ya, saya lakukan setiap hari dan benar-benar banyak memakan waktu. Sudah itu aku nggak tahan lagi gitu ya. Udah banyak-banyak dikelola ternyata mampus juga, kena checkpoint juga gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya membuat sebuah software yang kira-kira bisa memudahkan gitu ya. Yang bisa memudahkan aktivitas itu tadi gitu. Nah, saya tunjukkan contohnya. Cuman kalau ini dilakukan manual ya bisa gitu, asal ya kuat aja gitu ya. Dulu saya sampai karyawan ya. Siapa sing bising? Saya sampai suruh apa? Kok suruh gaji karyawan hanya untuk mengelola Facebook itu karena saya benar-benar tahu banget ininya gitu loh, ngerasain banget hasilnya gitu. Nah, di situ waktu itu saya cuman gunakan untuk mencari download ya, mencari download karena saya apps mainnya di aplikasi dan tentunya aplikasi itu kalau nggak ada yang download kan nggak ada duit, nggak dapat duit. Nah, itu saya apa? Saya gunakan cari downloadnya itu dengan menggunakan akun-akun itu tadi gitu. Dan lumayan lah, paling nggak earningnya itu kalau untuk gaji karyawan masih dapat gitu. Saat itu. Kemudian, ya itu tadi, hampir semua rata kena checkpoint gitu. Waduh, checkpoint ini gimana bukanya, dimintain KTP lagi. Sedangkan akun-akunnya tadi kan kita menggunakan gambar apa ya, foto orang nggak tahu siapa gitu ya. Kan nggak tahu. Nah, oh ya ada trik kalau mau main foto orang itu kalau bisa jangan orang Indonesia. Ya orang-orang Malaysia, orang apa gitu lah. Karena kadang-kadang kalau orang Indonesia tiba-tiba ada yang nge-report gitu. Wah, ini fotoku dipakai gitu. Saya pernah soalnya kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya contohkan software yang sudah saya buat. Jadi, apa yang saya lakukan tadi itu saya terjemahkan ke dalam sebuah software ya, yang benar-benar sangat memudahkan buat saya. Jadi, cukup satu kali setting nanti semuanya udah jalan semua gitu. Semua akun jalan semua. Nah, ini saya tunjukkan aja ya. Bentar. Saya jalankan dulu softwarenya. Sabar. Sabar ya. Ini softwarenya. Kita pakai biar cepat 3 lah. Nah, di ini saya mengelola 120 akun ya. Saya mengelola 120 akun. Nah, kemudian satu akun ini saya jadikan grup-grup. Jadi per sekali jalan itu dia langsung jalan 3 akun sekaligus. Ini ada yang waiting. Berarti 120 kali 3, Bang? Bukan. Atau bukan? Jadi 120 dibagi 3. 120 dibagi 3. Jadi masing-masing grup isinya 3. Jadi nanti software ini sekali jalan langsung menjalankan 3 akun. Betul. Bisa juga kalau komputernya kuat, bisa saya bagi 10 gini. Berarti nanti satu kali jalan, itu yang jalan langsung 10 akun. Gitu. Karena gini, seringan-ringannya emulator tetap akan membuat komputer kerjanya berat gitu ya. Kalau bukanya banyak, tetap aja gitu. Tapi kalau dicoba dengan atau dibandingkan dengan emulator yang lain, jadi misal kayak menggunakan Memu emulator atau menggunakan BlueStack gitu ya, atau Nox Player itu jalan 1 aja beratnya minta ampun gitu. Apalagi jalan 2, apalagi 3, apalagi 10 nggak jalan gitu ya.
Nah, ini saya jalan jaringan 3 aja. Gitu. Toh juga nggak akan jadi masalah satu-satu pun nggak ada masalah, yang penting kan udah otomatis gitu. Nah, jadi misal seperti ini. Nah, contohnya kayak tadi ya, saya mau respon timeline hanya sekedar untuk mengaktifkan akun saya. Terus misal saya di sini mau ini ya, ini swipe, 3 swipe, saya kasih random. Ini interval prosesnya antara 3 sampai 5 detik misal, atau 2 sampai 5 detik. Nah, ini maksudnya di sini kalau saya kepengen mengelola 120 akun tadi, itu kita tinggal select all group gini. Kemudian prosesnya ini saya mau nge-like itu sebanyak 5 status yang saya like. Itu tipenya random, bisa like, love, haha, wow, sad, angry gitu ya. Swipe-nya sebanyak 3. Jadi dia setelah buka profile dia akan swipe 3 kali ke atas. Kemudian kalau ketemu dia langsung nge-like. Setelah nge-like kemudian dia scroll lagi, nge-like lagi gitu ya. Ini tanpa komen. Kalau komen bisa langsung kasih aja di sini. Keren gitu ya. Jadi misal saya sediakan 4 ini ya. Niki wau kula kan jajal toyo praji. Nggih, sing niki. Kalau nggih sanjang nek ngriwaya guys 10 dina nek engko jale pirang dina. Oke, misal seperti ini. Oke ya. Misal seperti ini ya. Jadi di sini saya mau nge-like, nge-random ya. Kemudian sebanyak 3 kali swipe, ada 5 status yang saya like. Dan masing-masing saya kasih komen di sini. Nah, komennya itu di sini saya kasih 3. Jadi dia akan nge-random mana yang dapat dari 3 ini. Gitu. Nah, kalau kepengen lebih bagus lagi, itu lebih banyak lagi kemungkinan untuk berbeda-beda. Itu di sini juga bisa pakai spin ya, pakai spin text. Ya, bisa pakai spin text. Nah, biar ini nggak panjang-panjang, saya satu grup aja yang saya jalankan. Misal grup 16 ya. Misal seperti ini. Nah, itu kita tinggal, jadi satu grup ini yang jalan langsung 3 ya. Nanti kalau saya centang 2 gini, berarti nanti setelah grup 16 selesai, dia akan jalanin grup 17. Kalau saya centang 18, berarti dia nanti juga akan jalanin yang 18 juga, gitu, sampai habis. Otomatis kita cukup sekali jalankan, yang lain juga ikut jalan. Nah, contohnya seperti ini, saya tinggal submit aja. Oke. Berarti setelah submit ditinggal aja ya, Bang? Ya tinggal aja, wes. Kan kita udah setting di sini ininya, apa namanya? Perintahnya. Kita kan sudah setting, ya tinggal aja gitu. Jadi otomatis untuk mengelola banyak akun pun kita sangat dimudahkan gitu ya. Karena nggak manual, nggak seperti yang saya contohkan pertama kali tadi. Kalau yang pertama kali tadi memang benar luar biasa capek gitu ya. Nah, dengan cara yang seperti ini benar-benar sangat membantu. Mas Rindra. Ya, iya. Ini bukan sangat membantu, Mas, tapi ini mesin duit, Mas. Bagi yang paham sih, bagi yang sadar. Karena kadang-kadang banyak yang nggak sadar ya. Jadi ibarat nyepam pasti kok belakang-belakang juga checkpoint gitu. Banyak sekali yang ke saya bilangnya seperti itu gitu. Padahal kalau bisa memanfaatkan ya keren gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ngomen sendiri, kemudian nyekrol lagi gitu.
Kalau Mas udah kayak Arindra. gitu, kita tinggal udah nanti akun otomatis awet kalau setiap hari kegiatannya seperti ini gitu. Mas Ya. Arindra, Ya, gimana? ini bukan keren, Mas. Tapi tipas-tipas duit terus, Mas. Ya, Ladi tinggal turu melaku-melaku dewe. iya memang sih. Jadi pokoknya ya kuat-kuat aja jalaninya. Kan apa ya? Orang kalau udah pernah ngerasain manualnya, kalau melihat software ini pasti juga dia kayak seolah-olah kayak menemukan emas gitu ya. Tapi buat orang-orang yang belum pernah praktek, ya biasanya masih biasa aja lihatnya gitu. Soalnya kayak Mas Arindra, ya gimana? berarti video yang viral tadi bisa dimanfaatkan nggak hanya untuk jualan aja ya? Misalnya untuk diselipin YouTube juga bisa ya, Mas ya? Atau Nah, aplikasi atau apa-apa gitu. bisa Kalau sekali yang sih. sudah ke grupnya udah viral. Bisa sekali. Kan ibarat kan gini sebenarnya untuk grup yang sudah fanpage yang sudah viral itu sebenarnya kan ibarat ladang ini ya, ladang apa namanya? Ladang jualan. Apa ya? Sumber traffic lah, sumber traffic. Tuh. Sumber traffic kita dan benar-benar tertarget lagi gitu. Makanya bisa kita manfaatkan banget gitu. Kalau katakanlah umpamanya kita punya 100 gitu ya, gambar 100 penuh semua gitu ya. Kalau penuh semua, tertarget semua kan sama aja kita mempunyai 5.000 dikali 100 kan. Berarti ada 500.000 audien. Nah, kalau 500.000 audien kita update status saja ya pasti ada yang nyantol gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini juga bisa jalan semisal, oh iya ini dari 3 ada 1 yang nggak jalan tadi. Contohnya kayak ini 47 nggak jalan gitu. Kalau umpamanya kecek ya. Nah, itu di sini kita juga bisa jalankan satu emulator aja. Contohnya seperti ini ya. Saya jalankan yang emulator 47 ini. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita pas ngecek-ngecek sendiri gitu. Itu nggak jalannya kenapa, Om? Kenapa? Nggak jalannya kenapa? Atau komputernya, speknya, atau gimana? Banyak sebab sih. Kadang-kadang kayak ada biru kayak gini nih gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kan pas jalan itu ada kayak petunjuk itu ya di Facebook itu kayak ada petunjuk, ada kotak biru gitu. Nah, itu kalau itu muncul, itu botnya nggak jalan. Harus diklik dulu. Tapi di sini juga ada reportnya gitu ya. Di sini sudah ada reportnya mana yang jalan, mana yang enggak gitu. Nah, di sini untuk reportnya itu saya taruh di sini, di reportnya. Nah, tadi kan respon timeline ya yang dilakukan tanggal berapa sekarang? 29. Nah, ini ya. Nah, reportnya ketahuan di sini. Yang sudah dijalankan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nih, 47 kan nggak jalan. Yang 4 error, yang 46, 48 sukses. Berarti ini yang nggak jalan. Tuh. Sekali waktu kita jalani. Nanti kalau banyak semua grup ya otomatis nanti di sini kita juga tahu ini emulator mana yang nggak jalan gitu. Nah, nanti kita bisa centangin sendiri. Emulator yang nggak jalan kita jalin lagi gitu. Jadi fungsinya report seperti itu. Ya, ini kan udah jalan nih. Kelihatannya sih tadi, oh iya nggak jalan ya, 47. Nah, ini sudah selesai. Oke, itu untuk respon timeline. Misal kalau update status gitu ya, update status juga bisa pakai, misal saya pakai ini ya, Spintex. Spintex. Nah, ini contohnya Spintex. Kasih 2 aja. Misal ya. Beginilah.
Nah, ini kan udah di spin tag. Nah, otomatis nanti lebih apa namanya? Lebih banyak kemungkinannya. Contohnya kayak ini ya. Ini ada spinner tester. Kira-kira ada berapa kemungkinan gitu. Ini kira-kira ada berapa kemungkinan. Nah, jadi ada 256 kemungkinan. Jadi 256 status yang berbeda hanya dari satu baris ini. Kalau ditambah yang lain otomatis kan statusnya akan jadi banyak. Jadi apa? Jadi berbeda-beda setiap status di akun kita gitu. Jadi Facebook bacanya beda. Itu ya. Nah, contohnya kalau update status seperti ini, kita juga bisa tambahkan gambar atau video gitu ya. Misal saya tambahkan gambar. Nah, kalau untuk gambar ini nggak bisa beda-beda. Jadi mesti sama semua. Karena kalau dibuat juga susah untuk beda-beda ya. Oh, no grup saya lihat. Ya, 46 itu grup 16. Nah, seperti ini kalau update status contohnya. Karena kalau kita di sini manualan gitu ya, mau update status pun kita punya 10 akun aja, mau update manual tuh kerasa banget gitu ya. Kerasa banget capeknya. Apalagi suruh beda-beda lagi gitu kan. Jadi harus kita spin dulu, kemudian kita copy, masukkan satu-satu di setiap akun gitu. Rasanya melelahkan gitu. Nah ini, video juga bisa. Oke, ini untuk update status. Edan, keren. Jadi dia bisa update semuanya lah. Dan tulisannya kan juga beda-beda semua tadi. Nah ini, kan beda-beda semua. Udah posting Pesan bot bisa, Bang? Bisa. Nggak untuk saat ini. Nah, jadi seperti ini. Gambarnya sama, tapi tulisannya udah beda-beda. Gitu. Jadi otomatis kita mau ngelola akun berapa banyak pun nggak jadi masalah. Gitu. Karena bisa kita kelola dengan baik dengan menggunakan software ini. Tuh. Nah, contohnya misal saya mau share statusnya siapa gitu ya. Atau oh ya, untuk add friend tadi, sorry, belum saya demokan. Untuk add friend by UID ya. Kalau by UID ini saya sudah siapkan juga di sini untuk scrap untuk scrap orangnya atau member group. Nah, misal saya di sini open FB dulu. Karena yang penting ini ya, yang paling penting. Nah, di sini saya misal mau sesuai ini ya, sesuai niche-nya tadi. Penghobi kopi. Grup. Pilih yang public. Untuk yang private bisa, tapi nunggu yang private di-approve dulu ya. Kalau yang private nanti sudah di-approve, nanti membernya kan kelihatan. Nah, membernya itu bisa, kalau selama membernya bisa kelihatan, itu bisa di-scrap. Gitu. Jadi akun kita yang untuk nge-scrap ini harus join dulu ke grup tersebut. Nah, contohnya ini, misal 2 grup aja ya, misal. Nah, misal ini. Ini saya copy. Di member dulu, klik member. Nah, ini membernya ini saya kopikan ke sini. Kemudian formatnya ada pagar. Pagar ini mau berapa scroll yang mau di grab, yang mau di scrap. Ini kan membernya banyak nih. Nah, kan kalau biar bisa ke bawah kan dia harus ngeload dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini mau berapa scroll gitu. Misal biar nggak lama saya kasih 10 scroll aja ya. 10 gitu. Terus di grup kedua member
subscribe 10 juga. Nah, gini contohnya. Oke. 2 grup dulu, baru setelah itu baru saya start. Otomatis dia akan subscribe sendiri UID-nya. Tuh. Oke, seperti ini subscribe-nya. Jadi dia akan ngambil UID dari setiap orang-orang yang tergabung di grup tersebut gitu. Kalau kepingin dapat banyak ya dibanyain aja scroll-nya. Ya, bisa 100, bisa 1000 gitu ya. Kalau kepingin dapat banyak dari situ. Nah, ini grup yang kedua. Nah, sudah. Ini proses sudah komplit. Kemudian kita bisa buka reportnya. Reportnya itu ada di UID. Tanggal 29 ini ya. Ini grup yang pertama, ini grup yang kedua. Ini hasilnya. UID-nya. Nah, ini hasilnya. Ya. Kita udah dapat segini. UID-nya. Baru bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, bagusnya kalau saya di sini saya data. Saya masukkan file jadi enak kita dapat berapa gitu ya. Yang sudah di-add siapa, yang belum siapa itu kan kelihatan. Nah, semisal saya mau add ini ya ke 3 akun ini. Oke, nggak tahu lah ini berapa. Misal segini aja lah. Ini ya. Nah, kemudian kita bisa add-kan itu ke ini reportnya ya. Ke sini. Add by UID. Nanti kita di auto split. Jadi kita nggak otomatis ini akan dibagi rata ke 3 akun ini. Oke, sesuai grup yang dicentang. Jadi misal tadi kita dapat kita copy semua, spread gitu ya. Nanti kita di sini select all group, kan kecentang semua grupnya. Kita auto split otomatis akan dibagi rata ke semua akun kita tadi. Gitu. Jadi kita tinggal jalankan aja. Karena ini tuh demo biar nggak lama-lama ya saya 3 aja gini ya. Oke. Nah, otomatis dia akan tercopy di sini, akan dibagi rata ke 3-3-nya. Oke. Akan dibagi rata. Setelah itu tinggal submit aja udah. Setelah itu tinggal dia akan nambah-nambah add friend sendiri. Dan nambahnya pun itu sesuai seperti yang saya lakukan tadi. Jadi dibuka dulu orangnya gitu ya, profilnya, kemudian diklik add friend, habis itu baru dia nyekrol. Nah, kecuali kalau yang seperti ini kan dia nggak ada add friend-nya ya. Jadi dia nggak bisa di-add. Nanti otomatis dia akan di-skip. Nah, seperti ini dia sudah di-add. Nah, ini masih belum ke post tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia nge-add, setelah nge-add dia nyekrol gitu. Nah, itu ya, itu demonya. Ini kalau add friend, ya otomatis orang-orang yang ada di friend list kita, friend list akun kita itu otomatis akan tertarget sekali gitu. Tinggal kita sering-sering aja add friend seperti ini. Nah, kalau sudah seperti kegiatan kayak like status, kemudian nge-share gitu ya, itu dilakukan setiap hari, otomatis dalam 1 minggu itu akun sudah tahan banget gitu. Kita langsung add friend seperti ini, satu akun kita isi 100 pun, kita add 100 pun, itu masih aman akun. Itu. Oke. Tuh. Nah, ini proses add friend-nya. Proses add friend-nya seperti ini. Nah, dan ini bagusnya lagi, jika ada sebuah profile yang mau di-add, kemudian dia nggak ada gambarnya, dia akan di-skip. Jadi dia bisa ngelola, bisa ngetes ya, kayak gini, misal nggak ada gambar, ya, nggak ada foto, dia akan di-skip.
Yang saya gunakan di situ sudah menggunakan image processing ya. Jadi dia pengenalan membandingkan gambar yang apa, yang nggak ada fotonya sama yang ada fotonya. Kalau dia nggak ada fotonya, dia akan skip, dia nggak akan di-add. Karena memang pasti bukan akun aktif gitu. Tuh. Kemudian ini juga bisa nge-share status seseorang ya ke apa namanya? Ke status kita, ke status akun-akun kita. Nah, contohnya di sini ini harus di-stop dulu ini. Untuk demo selanjutnya saya stop aja ya. For stop. Nah, jadi semisal saya mau nge-share status ya. Statusnya Mas Ridwan semisal ya. Nah, ini saya cari statusnya Mas Ridwan dulu. Nah, misal saya punya apa, mau nge-share atau memviralkan status teman kita gitu. Nah, misal ini live mana ya? Inilah misal ya. Yang promo MGO. Mana. Bawah. Ini. Aku ora tahu promo ya. Oh, kenapa promo? Gigi. Nah, kita tinggal klik ini tanggalnya gitu ya. Nah, jadi formatnya Facebook, kemudian profile, post, kemudian ID postnya. Nah, ini yang akan di-share. Nah, kita coba menggunakan sharing ya. Kemudian bisa post URL-nya ini. Ini ya, semisal. Jadi nanti komennya sama semua ini, keren Mas ganteng gitu semua. Itu di akun yang sama tadi ya, CU16. Submit. Otomatis dia akan membuka profil itu tadi dan di-share ke timeline akun, ke timelinenya gitu ya. Bentar, ditunggu videonya dulu. Video apa Om? Iki 3 gambar itu loh. Oh, load. Motor. Loadingnya. Oke. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lain ya di sini ya. Ambil nunggu kalau ada pertanyaan, mangga teman-teman. Ya, kalau ada pertanyaan. Mumpung masih live ini. Komputernya berapa Mas speknya itu? Komputernya speknya sebenarnya untuk menjalanin satu emulator itu minimal Core i3 RAM 4 GB. Itu bisa lancar. Kalau RAM masih 2 GB ya bisa, tapi jalannya satu-satu itu pun masih berat ya. Masih kerasa beratnya. Kalau yang RAM cuman 2 GB, tapi rasanya kalau sekarang kan banyak yang sudah minimal 4 GB lah. Core i3 4 GB ya. Minimal. Kalau untuk yang 3 emulator, Om, standarnya berapa? Yang ya, kayak di tinggal dicoba aja nanti. Soalnya kan gini, setiap komputer katakanlah sudah install 8 GB gitu ya. Tapi di dalam komputer itu sudah terinstall banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah apa namanya? Yang sudah pakai gitu. Otomatis apa namanya? Konsumsinya juga akan beda. Nah, paling gampang itu, Om, ada pertanyaan, bisa diinstal di OS enggak?
OS apa? Mac Mac. OS. macOS. Nah, itu yang belum. Karena gini, kita cari emulator yang bisa jalan di Mac OS itu susah gitu. BlueStack aja jalan di Mac OS itu banyak trouble-nya. BlueStack, apalagi ID player malah nggak bisa jalan di Mac OS. Makanya kita nggak bisa bikin itu ke apa namanya, ke Mac OS. Itu ya. Oke, saya tanyakan lagi. Ini sekilas softwarenya. Seperti ini aktivitasnya. Nanya Om, Ya, gimana kita? perlu VPN nggak Om? VPN nggak perlu. Satu IP aja cukup ya? Ini saya satu IP nih. Oh siap. Satu IP aja VPN udah. buat nonton apa, Om? Kenapa? Masih nyeleneh. Ada yang tanyakan lagi? Gak ada. Soalnya rasanya nggak kerasa ternyata tadi lama juga. 1 jam setengah ya. Hah? Masa? Om, nanya Om. Itu udah 9.30. Iya, gimana? Itu emulatornya kan pakai yang versi lama. Misalnya nanti ada update terus nggak bisa dipakai yang versi lama. Terus kok semua akun FB kita. Sayang dong, Om. Enggak akan koit. Ini masih bisa kepakai terus kok. Kan ada triknya nanti Om. Jadi akun ini tadi itu nanti kita bisa amankan dengan menggunakan Google Authenticator. Jadi nanti loginnya sebelum login kan harus masuk ke Google Authenticator. Nah kalau udah masuk ke situ masih aman. Kecuali kalau handphone yang buat nyimpen Authenticatornya tadi hilang, ya wassalam. Baru bisa buka emulatornya ini. Kalau emulatornya ini itu lama di kantongan ya hilang juga akunnya. Gitu. Tapi kalau emulator ini masih jalan karena yang versi pertama itu masih jalan juga gitu. Cuman ini udah nggak dirilis. Ini karena yang paling ringan dari semuanya versi yang paling ringan ini versi 2.28. Ini yang paling ringan. Untuk yang lain berat, apalagi yang terakhir ini versi yang paling baru ya, itu kerasa berat. Cuman nanti juga saya akan siapkan yang untuk emulator yang versi baru. Jadi misal kalau aku takut tak pakai yang emulator versi yang baru aja, nggak masalah. Masih bisa jalan juga botnya. Cuman ini udah loh yang versi di bawah itu aja masih jalan, padahal udah dapat 3 tahunan, masih jalan juga. Masih aman juga. Gitu. Ada pertanyaan, Mas? Yang lain? Piye? Mas, jadi ini tuh operasionalnya pure dari laptop ya? Atau combine sama HP? Ini pure dari laptop. Pure dari laptop. Jadi nggak pakai HP. Kalau HP 120 HP. Nah, ya itu. Sebenarnya bisa, HP bisa. Kemarin pertama kali itu saya konekkan ke HP. Jadi HP itu saya pakai cloningan. Jadi aplikasinya itu di-clone ya. Aplikasi Facebooknya itu di-clone sampai beberapa akun gitu. Tapi jalannya itu di HP. Ngontrolnya tetap dari komputer, ngirim perintahnya dari komputer, tapi jalannya itu nggak di emulator, tapi di handphone. Tapi ternyata ya nggak kuat akunnya. Karena nama package-nya itu beda dengan Facebook aslinya. Jadi masih cenderung kena checkpoint masih tinggi gitu. Makanya saya pakai satu emulator, satu akun. Gitu. Tapi jamin nggak bakal kena banned. Ya tetap aja kena banned, temen kena checkpoint ada kemungkinan juga. Cuman jauh lebih kecil daripada menggunakan yang lain gitu. Seperti menggunakan browser atau cloning aplikasi. Itu jauh lebih aman dengan menggunakan satu emulator, satu akun. Gitu. Ada yang lain? Harga member MBGO diskon berapa persen, Mas?
Gampang nanti langsung ini aja yang nge-share nanti bisa langsung ke ini ya. Nanti kan ada kupon sendiri untuk member MGO. Jadi nanti langsung ke Mas Ridwan aja, ke bosnya. Ada trialnya nggak, Om? Ada free trial-nya ada. Kalau mau nyoba trialnya bisa apa namanya? Bisa langsung minta aja ke saya atau ke Mas Ridwan. Nanti Atau di grup bisa, Om, ya berarti? Di grup bisa. Kalau mau nyoba trialnya. Cuman untuk versi trial ini hanya untuk 2 emulator ya. Hanya untuk 2 emulator. Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya ide ini bukan saya bikin software ini bukan ide saya sendiri gitu. Sebenarnya sebelum saya bikin ini itu saya beli dari Nguyen ya. Di software Nguyen tuh ada yang jual seperti ini, versi Nguyen. Nah, dan mahal sekali gitu. Jadi saya beli ada 2 lisensi waktu itu, yaitu yang untuk 50 emulator sama 100 emulator. Yang 10 emulator itu $500 harganya, yang 100 emulator harganya $1.000 gitu. Nah, saya beli yang untuk 50 emulator gitu. Sedangkan saya punya akun banyak, kepingin lebih gitu. Nah, sedangkan untuk beli lisensi yang 100 emulator aja kok harganya segitu banget gitu. Zaman segitu masih 14 juta lebih kan, berarti itu hanya untuk 100 emulator gitu. Nah, makanya saya berpikir saya harus punya sendiri nih gitu. Akhirnya saya coba untuk nge-build sendiri. Bersama tim programmer saya ternyata ya alhamdulillah jadi juga. Makan waktu sekitar 8 bulanan untuk build ini. Dengan berbagai macam trial error. Itu. Nah, Mas, mau nanya? Ya. Selama 8 bulan mimpi buruk berapa kali pas buatnya? Ya wis. Sedih pokoknya. Sedih ya? Oh, semangat Mas, santai. Selalu mendukungmu pokoknya. Sedih pokoknya wis. Perjuangannya bener-bener. Karena gini. Nah, Om mau tanya, ya, Om. Gimana? Itu kan sudah dites ya untuk jualan kaos kopi. Si emulator ini siapa? Aplikasi ini. 11. Seberapa work sampai saat ini? Kok sampai beli mesin seharga 5M? Off the record lah kalau itu. Ya disyukuri aja, saya syukuri alhamdulillah aja lah. Enggak, berarti intinya masih work ya, Om? Untuk jualan kaos. Sangat work sekali gitu ya. Pokoknya kuncinya sebenarnya ini. Kuncinya itu sebenarnya sederhana sekali sebenarnya. Kita cuma cari video dan kuncinya harus konsisten upload video di fanpage kita gitu ya. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi itu dilakukan semua. Nah, kalau fanpage itu tadi sudah auto viral, jadi patokan dia bisa cepat auto viral atau enggak itu adalah fanpage yang sangat banyak interaksi ya. Interaksinya banyak sekali dan aktif sekali, otomatis kalau sudah seperti itu kita post apapun cepat sekali viralnya gitu. Apalagi didukung dengan akun-akun support kita gitu, akun-akun buzzer kita ini itu jadi jauh lebih cepat. Jadi misal kalau fanpage-nya udah jadi enak-enak sekali gitu. Jadi kita mau jualan apapun pasti jalan. Memang kita perlu nge-build dulu dari awal itu. Cuman kalau dengan ada software ini kan kegiatan yang manual tadi itu benar-benar sudah kekat gitu loh. Kita nggak capek-capek gitu loh. Tinggal aja gitu. Jadi manajemennya benar-benar saya ngerasain banget memudahkan sekali. Gitu. Makanya saya mikir kok sayang sekali kalau umpamanya cuman saya aja yang pakai gitu. Akhirnya udahlah biar yang lain juga ikut merasakan gitu. Soalnya saya mikirnya pedoman saya itu kalau saya bisa membuka rezeki seseorang, itu rezeki saya juga pasti akan kebuka. Itu moto saya. Cuman banyak yang masih belum sadar aja. Soalnya kan sekarang kan zamannya iklan gitu ya. Kemudian yang seperti ini tuh sudah sangat ditinggalkan. Memang rata-rata orang-orang pakainya ya pakai browser. Kalau nggak gitu paling pakai profile, ya udah itu aja. Dan pasti ya saya sudah sering merasakan pasti checkpoint juga nanti belakang-belakang.
Tuh, jadi kalau dibilang worth apa enggak, sangat worth it sekali karena cobalah kawan-kawan kalau buka video atau lihat video di YouTube Facebook gitu, belum ada masih jarang sekali nemuin video yang seperti yang saya bikin gitu. Jadi di awal-awal kita kasih iklan kita sendiri itu masih jarang sekali. Nah, mumpung Facebook ini masih benar-benar longgar aturannya gitu ya, masih sangat longgar, kita mau re-upload 100% pun nggak diedit pun juga masih bisa lolos. Nah, ini kesempatan kita untuk pakai. Apalagi sekarang kan zaman-zaman boncos ya, hidup boncos ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba untuk cara yang lain gitu, melirik cara yang lain. Gitu. Ada yang tanyain lagi? Satu akun FB full 5.000 biasanya berapa lama, Om? Tergantung. Jadi sekarang kita hitungan aja. Jadi misal kalau kepingin cepet, berarti kita pakainya untuk setiap hari kan 100. Jadi misal gini, kalau akun dalam waktu 1 minggu itu sudah aktif gitu ya, kita mau sehari add 1.000 pun itu masih aman. Asal di di jeda. Nggak langsung add langsung 1.000, nggak. Pertama add 100. Kemudian udah selesai, baru respon timeline. Ngerespon dulu timeline, kemudian update status, habis itu baru add friends 100 lagi gitu. Nah, kalau itu dilakukan terus, itu paling nggak sampai sebulan udah penuh friend-nya. Apalagi digabung dengan suggestion tadi. Suggestion langsung add semua, apalagi confirm tadi orang-orang yang nge-add yang nge-add kita, itu kita confirm semua juga, ya cepat penuh. Kalau cuma 5.000 aja nggak sampai 1 bulan ya penuh gitu. Kecuali kalau kita benar-benar. Kenapa? Kalau benar kepengen tertarget banget, ya by UID ini yang kita pakai. By UID ini yang kita pakai. Jadi sehari 100, nanti berapa jam lagi 100 lagi gitu. Cuman harus selang-seling ya, aktivitasnya nggak cuman add friend tok. Jadi add friend, kemudian respon timeline, kemudian update status gitu. Join group. Ya selayaknya kita menggunakan handphone. Itu dicucin piring tadi. Oke, ada lagi yang tanyakan? Itu ada buat auto confirm pertemanan ke kita sama auto cancel pertemanan yang sudah kita minta tapi nggak di-approve nggak? Ya ini delete request. Kalau delete request itu kita kalau ada yang confirm kita delete di sini. Biar nggak terlalu penuh misal. Jadi misal saya mau 3 ini ya, delete request. Jadi misal ini udah request pertemanan, kita nggak approve, daripada ganggu, delete aja. Gitu. Karena kadang-kadang mesti ya, yang request itu banyak sekali. Orang-orang alay itu pasti banyak sekali kalau kita sudah menggunakan foto cewek cakep. Tuh. Yang penting bukan foto istrinya, Om. Jangan sampai. Bahaya. Nah ini ya. Nah jadi dia udah delete. Jadi langsung delete ini yang confirm. Jadi nggak diterima pertemanannya. Biar nggak menu-menuin. Tuh, udah komplit. Confirm juga sama. Kita tinggal confirm aja. Cuman sekarang kalau kita lihat tuh di Facebook masih banyak yang nggak ada foto-fotonya gini. Berarti kan aturannya masih nggak ketat. Jadi dunia spam masih bisa dipakai gitu. Soalnya ya foto-foto kayak gini aja masih bertahan. Ya ada yang tanyain lagi? Wah lupa bikin kopi. Ayo monggo, mumpung masih online Mas Harindra. Jangan malu-malu. Kalau dari PM nanti nggak dibalas, jadi langsung aja. Ada yang tanyakan? Yang suka war ini cocok banget ya, bikin status tinggal pergi gitu. Iya. Masa Bang? Ini Om Lutfi Andi masuk nggak ini, Om Lutfi? Kasih potongan pempek nanti. Halo Mas.
Halo. Mas itu jadinya apa namanya? Videonya ngambilnya di YouTube berarti ya Mas ya? Jadi bisa di YouTube, bisa di IG, terserah mau di mana source-nya. Mau ambil di Facebook pun juga bisa. Oh gitu. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita kan nggak main ini, kita kan nggak main ads break. Kalau orang pemain ads break kan takutnya nanti kena diskon gitu kan, kena diskon apa lah. Kita kan nggak takut apa-apa. Jadi ya masih santai-santai aja gitu. Nah, kalau ada yang klaim ya udah dihapus gitu aja kan gampang. Iya. Jadi kita kan kuncinya di sini kan jualan aja gitu. Nah, paling gampang tuh sebenarnya pada saat kita ambil videonya di deskripsi kita kasih aja kredit ke kalau dari YouTube channelnya dari mana gitu. Jadi orang yang lihat pun yang ngeklaim pun juga apa nggak nemen-nemen gitu loh marah. Biasanya dibiarin biasanya. Karena kan kita mempromosikan channelnya dia juga. Oke sih benar. Gitu. Jadi selalu sisipkan kredit karena kita kan cuma nampung nunut viralnya videonya dia aja kan untuk jualan gitu. Terus Mas, aku mau review dikit ya. Kalau salah di revisi. Itu jadi misalnya nih aku bikin 5 akun gitu ya. Jadi 1 akun master. Ya. 4 itu akun yang buat memviralkan gitu istilahnya. Benar nggak sih? Pendukung akun yang anu tadi Oke. Jadi akun master itu kayak akun ininya kan kayak akun utamanya ya? Ya betul sekali. Akun utamanya. Jadi akun utama nanti jadi grup fanpage ya yang bikin ya akun utama tadi. Jadi 4-nya itu ngikut ya? Jadi 4-nya itu cuma pure untuk untuk bikin audien untuk admin-nya aja. Iya, oke. Gitu. Ada yang lain? Ini dapat emulatornya berapa, Om? Hah? Atau unlimited emulator kalau kita beli? Nah, itu tadi kan berhubung tadi dibatasin, saya beli yang 50 itu ya, dibatasin 100, padahal saya punyanya akun ya banyak gitu ya. Nah, itu di sini saya lepas semua. Jadi nggak saya batasin, mau sekuat komputernya aja, sekuat harddisknya aja gitu. Jadi nggak ada batasan. Mau berapa ratus akun pun ya nggak masalah gitu. Apian men kowe Mas Harindra. Nah, makanya kalau mamanya kita lihat dari sisi investasi kawan-kawan yang keluarkan untuk membeli software ini, saya rasa itu untuk dapat kembalinya itu gampang banget gitu. Asal kita dipraktekkan itu jualan apapun pasti cepat balik. Soalnya niat saya sebenarnya cuma kepingin semuanya juga ikut merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Jadi nggak hidup spam. Meskipun sekarang sudah dunia pada ngiklan semua gitu ya, pada ngiklan semua. Tapi kalau semuanya ada cara lain, kenapa enggak? Soalnya kan iklan pun semisal kan aturannya udah nggak boleh untuk iklan obat-obatan, kan nggak boleh. Terus before after itu juga nggak boleh. Obat kuat, kosmetik kan susah. Nah, kalau dengan menggunakan cara kita ini yang gratisan ini, kita mau iklan apapun kan nggak masalah. Nggak terikat aturan gitu. Paling pokoknya kalau ketahuan ya videonya dihapus. Ya gitu aja, kalau dihapus ya bikin lagi kan gitu. Nggak repot gitu. Dan ini teknik ini paling gampang banget gitu ya. Kalau dibuat jualan Nah, obat kuat. Ini kalau buat jualan obat kuat, wah kenceng tak jamin, bener. Gampang banget pakai konsep ini. Karena dia ketawa nih dia. Iya. Jadi kalau ada sedikit nyerempet gitu aja wes. Pasti cepet banget viralnya gitu loh. Karena saya kemarin coba gila gampang banget nih ngeviralin video kayak gini.
Gitu. Cuman ya siap-siap aja, soalnya nanti yang add friend itu orang-orang yang ya gitu-gitu. Begitu. Tuh kalau buat Mas, berarti kalau misalnya kita punya video sendiri yang asli mah bisa aja kita masukin ya Mas ya? gua tambah keren itu. Pasti awet. Bisa menetes. Iya, Menetes. jadi bisa jadi dua itu. Bisa dapat ads break juga, bisa dapat jualannya juga. Videonya itu nggak terpaku sama waktu ya, maksudnya 1 menit 2 menit pun nggak apa-apa ya, panjang gitu. Cuman kalau di ads break itu biasanya 20 menit maksimal. Iya. 20 menit. Jangan panjang-panjang sampai 1 jam itu. Oh iya Jangan enggak. kepanjangan. Semenit paling. Iya. Saya rasakan itu paling gampang tuh kalau untuk jualan obat, kosmetik sama ini apa? Kaos-kaos gitu, kaos-kaos komunitas itu gampang sekali pakai cara ini. Iya. Terus softwarenya berapa Mas harganya Mas? Kenapa? Softwarenya berapa harganya Mas? $500. $1.000. PM aja, PM. Jadi gini, nanti pakai kuponnya Mas Ridwan aja lah nanti untuk ini ya, untuk untuk diskonnya. Jadi berarti belum dirilis ya Mas ya? Sebenarnya sudah dirilis, cuman nggak saya ngiklan gitu, belum saya gembor-gemborkan gitu. Oh, ada affiliate-nya? Ada affiliate. Nanti kalau yang mau jadi affiliate silakan langsung hubungi aja. Langsung PM saya aja gitu kalau mau jadi affiliate-nya. Nah, jadi saya buka aja websitenya ya. Terserah sih mau pakai kupon apa. Nah, ini softwarenya. Ya. Ini kupon saya sendiri. Nanti biar dapat harga spesial pakai ini. Mas. Kenapa? Share dulu screen-nya. Hah? Screen-nya belum ke-share, screen. Yo. Sepurane. Percuma aku ngomong-ngomong ya. Nah, ini ini ya. Ini software websitenya viblas.co. Kemudian ini kuponnya agar supaya dapat harganya sekian. Nah, ini juga saya tentukan ya. Kadang-kadang ada orang setelah lihat Viblas itu dia nggak tahu pemanfaatnya kayak gimana gitu loh. Untuk apa gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa bonus juga. Jadi, gimana caranya memanfaatkan Viblas ini untuk sebagai sumber download aplikasi kita kalau ada kawan-kawan yang main aplikasi. Misalnya untuk main AdMob atau Unity Ads atau yang lainnya ya. Untuk mendapatkan sumber download. Itu di bonus pertama. Kemudian yang kedua ini, yang saya jelaskan tadi, yang kedua itu bonusnya. Di sini saya juga sediakan step by step-nya, ya step by step-nya yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga ini masih soon ya. Ini yang ketiga ini saya mau bikin software ini bisa untuk ngepost ke Facebook Marketplace. Jadi nanti bonus ketiga ini trik dominasi Facebook Marketplace. Yang bonus ketiga ini. Jadi insya Allah dalam nggak sampai 1 bulan lah, insya Allah sudah rilis untuk fitur upload ke Facebook Marketplace-nya ya, dengan bonusnya. Nah harganya cuma segini, ada per bulan, per 3 bulan, sama per tahun, harganya sekian. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang saya beli tadi, itu jauh sekali gitu ya. Itu yang saya... Lifetime-nya ada, Bang. Kenapa? Lifetime. Ya, yang lifetime, nih. Yang lifetime
Ada ya, cuman ini terbatas ya lifetime-nya, biar nggak banyak-banyak. Jadi lifetime-nya sekian, sudah untuk seumur hidup ya. Nih. Member MGO yang pertama ya Om ya? Ya. Jadi ini jujur aja ini saya blow up yang baru pertama kali ini ya untuk member MGO. Karena saya belum keluar juga gitu. Paling hanya sebatas clue-clue aja di status. Gitu. Karena ke depan juga saya juga akan bikin sebenarnya marketplace itu saya mau bikinnya itu terpisah ya. Karena saya lihat biar lebih banyak manfaat gitu, saya taruh juga di V-Blast ya, di fitur V-Blast. Sebenarnya untuk marketplace saya bikin sendiri khusus sebenarnya. Cuman agar supaya tetap nyambung sama Facebook, ya udah saya jadikan satu ke V-Blast-nya. Kemudian nanti next saya juga akan bikin CRM ya. Jadi CRM ini nanti untuk pengelolaan data customer kita. Jadi jalannya ini nanti software-nya di handphone. Kemudian perintahnya dari web base. Jadi nggak ada install-installan ya. Nanti next ini. Jadi sekarang masih di V-Blast-nya. Oke. Itu untuk harganya. Nanti untuk link member MGO share di grup aja ya. Saya share di grup aja. Bisa langsung ke Mas ke Mas Ridwan. Oke, ada yang tanya lagi? Ini sudah 2 jam. Mas, tanya dong. Iya, Om Kubon. Iya, Om. Ada supporting grupnya kan? Ada ya? grupnya, ada. Pasti ada lah. Nanti di NBM kan juga disupport toh, Bon. Kamu mau support yang di mana, Bon? Jualan sempak? itu yang di komputernya Om Hadian kan sudah ada tuh, Bon. Oh iya. Udah ada itu, Bon. Oh, udah dia testing ya? Udah testing sama Om Hadian. Siap. Dan masih dipakai nggak, Om? Masih dipakai kok. Buat monetize itu ya? Ads break ya? Nggak tahu. Mau buat coba-coba sama Om Hadian. FR ya, dari Hadian. Ada yang lain? Kira-kira yang mau ditanyakan? Pak Subandi? Teman-teman, ada lagi, Mangga? Mas Didit belum ada ngobrol nih tadi, Mangga? Ada yang dari chat? Oh, ada, sok. Apa yang dari chat? Chat nggak ada sih, tadi udah. Oh, udah semua ya? Oke. Katanya Mas ya, Mas. Udah, nggak ada? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya kembalikan lagi ke Mas Ridwan ya. Oke. Silakan Mas. Oke, teman-teman. Mungkin demikian ya pemaparan dari Mas Harindra. Mungkin saya kasih applause dulu. Terus saya mungkin ucapkan terima kasih juga. Ini saya sendiri kan sebenarnya kan developer teman-teman ya. Saya paham sekali bagaimana apa yang dikerjakan sama Mas Harindra itu benar-benar sulit gitu. Kalau misal mungkin level saya 1 gitu, rank 1 sampai 10, level Mas Harindra tuh mungkin di atasnya 10, 11 gitu. Jadi udah di luar akal gitu ceritanya. Jadi ketika teman-teman melihat demo tadi gitu, itu pastinya itu sudah produk ini sangat powerful sekali gitu, baik dari sisi artificial intelligence-nya, gimana caranya supaya bisa mengakali dari si Facebook sendiri, dan teman-teman juga bisa ngebaca juga atau melihat tadi seberapa besar manfaat yang kira-kira teman-teman bisa bayangkan, terus bisa dikeruk dari sana apa yang bisa didapatkan dari software seperti ini, seperti itu. Ya mungkin itu saja gambarannya. Buat teman-teman nanti yang tertarik, nanti bakal bakal kita share nanti linknya.
Nanti silakan di podcast. Ya, semoga apa yang kita share malam ini, khususnya ke Mas Harindra, terima kasih sekali, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Ya, mungkin itu saja. Akhirul kata, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat keluarga, atau mungkin buat teman-teman di luar sana. Seperti itu. Amin. Amin. Mas Harindra, monggo saya kembalikan lagi yang megang meetingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi. Mungkin kalau ada ada pertanyaan-pertanyaan bisa di grup tanya aja ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.